Baik, secara umum sudah dikasih Tuhan. Pada saat kita katakan nyanyi, gue lambaikan tangan kita jika kita katakan nyanyi. Kita menceritakan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengundang Tuhan di setiap hati kita. Kita mengundang Roh Kudus menemui setiap hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dan setiap kehidupan kami Bapa. Kami boleh berkumpul kembali tempatnya Tuhan. Semangat kasih dan kenyataan setiap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu Engkau selalu setiap kehidupan kami. Tetap kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang dahsyat dan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa segenap hati kami pada pagi hari ini.
untuk setiap kasih-Mu dan setiap kehidupan kami Bapa. Kami boleh berkumpul tempat ini semua karena kasih-Mu, karena penyertaan setiap kehidupan kami. Ini kami bersuka cita ya Tuhan bagi hari ini Tuhan. Terima kasih-Mu ya Tuhan setiap kehidupan kami Bapa. Betapa kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang terpimpin Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengucap hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersuka cita pada pagi ini sama katakan, Amin. Dan semangat, amin. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik dan suka kita kita, amin. Kita bersama-sama naik puja segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan.
hadirat-Mu yang penuh dengan kemuliaan, sehingga hidup kami semakin dekat kepada-Mu dan penyertaan-Mu selalu ada di hidup kami. Sebelum kami akan mendengarkan isi hati-Mu, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak diberkati, tetapi kami semua diberkati, kami semua dipulihkan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Siap berkati firman Tuhan, sama-sama berkata amin. Nikmat bagi Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Doa saya kiranya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan harapan saya kita tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan situasi apapun yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini. Nah, saat ini kita akan melihat dari Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang kedua. Nanti Pak Beni bisa bantu saya baca ya. Matius pasal 2 ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat kedua saya akan bacakan. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Terima kasih Pak Beni untuk berkati. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Secara tanggal nasional 5 hari lagi ya kita akan merayakan Natal. Itu sebabnya saya tak lupa mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya dan selamat menyongsong tahun baru. Karena kan setelah ini ya, maksudnya kita kan belum ketemu lagi gitu ya, dengan harapan tahun depan bisa ketemu lagi ya Mas Mus ya gitu. Itu sebabnya hari ini memang GBI secara nasional memberikan tema Natal adalah Immanuel. Immanuel itu dari kata dasarnya imanen. Iman itu yang dekat, yang sangat dekat. El itu dari kata Elohim, Allah. Jadi Immanuel, Allah yang sangat dekat dan Allah yang begitu dekat dalam kehidupan kita. Kita menyadari, kita seringkali tidak menyadari. Nah, hari ini pesan Tuhan kepada kita saudara, Dia ingin menegaskan kepada kita, bukan seberapa kali kita membaca kata Immanuel, kita memahami arti Immanuel, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita meyakini bahwa Immanuel itu saudara sekalian, Dia selalu menyertai kita. Memang tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat sulit karena pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Semua merasakan terjadi krisis ekonomi, apalagi krisis kesehatan. Sekarang sehat itu mahal. Krisis keluarga. Di pengadilan sekarang bukan lagi banyak orang yang ngantri itu untuk dirujuk kembali, tapi justru terjadi banyak perceraian. Ngantri hanya untuk mendaftarkan perceraian. Udah kayak ngantri terima bansos, bantuan sosial. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat ada 3 hal yang kita alami bila kita meyakini penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya memberikan sebuah contoh, ini adalah para Majus. Saya sebut para Majus karena selalu digambarkan, dibuat karikatur. Jumlah Majus berapa? Jumlah Majus berapa? Betul. Sebetulnya bukan nominal angkanya 3, tapi lebih dari 2. Kita akan melihat Majus ini asalnya dari mana? Apakah dari Cibogor, Cianjur,
Dia keturunan siapa? Majus itu keturunan siapa? Apa Mbah Marija itu siapa? Kalau kita baca dikatakan, bagaimana Majus mengatakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilihat itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Bintangnya di timur artinya bahwa Majus ini dia memang berasal dari timur. Kata timur ini sebenarnya nubuatan dari seorang yang bernama Bileam. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, coba di kitab Bilangan pasal 24 ayat 17. Bilangan pasal 24 ayat 17. Kita akan menyelidiki asalnya dari mana sih? Sudah ya? Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Perhatikan. Bintang terbit dari Yakub. Ini yang kita garis bawahi ya. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Ini bagusnya di penamaan kita dulu ya, kita banyak mengkaji ayat. Tapi minimal kita melihat rupanya ini sudah jauh-jauh hari dinubuatkan oleh seorang bernama Bileam. Nanti baca siapa Bileam. Dikatakan bahwa bintang terbit dari Yakub, saudara sekalian. Ini merupakan secara profetis, saudara sekalian. Sudah dinubuatkan akan terbit itu bintang dari Yakub, dari timur. Yakub itu anaknya siapa? Ya? Isa. Betul? Isa anak siapa? Abraham. Abraham atau Ibrahim sama. Jadi rupanya saudara sekalian, kita akan melihat yang kedua ya. Yang pertama dulu, timur ini sebetulnya menurut para arkeolog itu dari Babilonia. Babilonia itu sekitar Irak. Kemudian kita sekitar daerah Persia, kerajaan Persia itu sekarang Iran. Kemudian setelah diadakan check and recheck, rupanya timur ini, para Majus ini dari timur berasal dari kota Kum. Kum ini di negara sekarang Iran, dulu kerajaan Persia. Perhatikan saudara sekalian, asal para Majus ini dari kota Kum di negara Iran. Dari kota Kum di negara Iran, mereka berjalan itu menuju ke Bethlehem di negara Israel. Tidak menjadi halangan saudara sekalian untuk mereka menemui sang juru selamat. Dari segi Google Map itu dia akan cek and recheck, itu jaraknya sekitar 1870 km. Yang kita ingin lihat pesan Tuhan bahwa perjalanan begitu jauh dari kota Kum di Iran menuju Bethlehem di Israel, mereka mendapatkan penyertaan Tuhan. Mereka naik apa ya ke sana ya? Naik delman? Gak ada delman sana. Naik? Saya mungkin sekali aja sebelum naik onta ada, kalau mau lagi. Saya waktu ke Gunung Sinai itu naik onta. Juru naik. Itu onta lari udah pengen masuk jurang, saya bilang sama yang apa namanya yang ingin saya apa namanya? Saya lupa saya panggil Mas gitu kan. Mas come here because I'm afraid ini onta dia nggak dengar aja. Wah gue ketakutan gitu di onta. Naik onta itu dari kota Kum di Iran sekarang Persia itu ke Bethlehem. Allah menyertai. Banyak tantangan nggak? Kue panas sama pada guru saudara. Naik onta itu berapa lama saudara? Mereka berjalan dari kota Kum di Iran menuju Bethlehem di Israel 2 tahun saudara. Selama 2 tahun Allah menyertai perjalanan para Majus. Banyak perampok, banyak binatang buas saudara.
butuh makan. Ketika mereka di padang gurun, mereka nggak mungkin nyari ada warteg nggak ada saudara. Tapi Tuhan menyertai mereka. Saya nggak bisa bayangkan berapa ontek harus diganti dan berapa duit dia harus keluar. Mereka nggak kehilangan apa-apa karena apa? Ketika sampai di Bethlehem, apa yang mereka bawa kado itu, emas, kemudian dan mur, itu nggak dirampok. Padahal di jalan kan banyak perampok, apalagi zaman jahiliyah dulu tuh ya. Membuktikan iman Allah menyertai mereka. Kita mau tahu berapa lama? 2 tahun. Karena ketika mereka sampai ke Bethlehem, kemudian ketika mereka pulang 3 hari setelah Majus pulang, maka di Yerusalem terjadi pembunuhan besar-besar bayi berusia 2 tahun ke bawah. Karena sempat Majus ini datang ke Herodes dan berkata, ini loh nih, yang tadi di manakah dia raja yang berlahir ke Herodes? Kan kaget, lah kan rajanya gua. Kalau mau jadi pangeran kan anak gua. Wah, sorry Majus, usianya berapa? Waktu kami berangkat hampir 2 tahun lalu, sekarang mungkin sekitar 2 tahun. Nah itu Herodes terkonsep. Anak yang di bawah 2 tahun bunuh. Karena apa? Ini Majus setelah gua suruh menyelidiki, dia gak datang lagi. Wah, ini kalau kata bahasa Banyumas sambal geledek gitu ya. Bukannya sambal terasi, sambal goreng. Kan bunuh aja tuh. Siapa tahu jadi akan raja berontak melawan saya. Jadi usia 2 tahun situ. Jadi ini kalau hermeneutik itu, usianya 2 tahun ketika terjadi pembunuhan. Artinya Majus ditanya sama Herodes, berapa usia bayi yang kelak jadi raja? Jalan dari tempat saya 2 tahun aja. 2 tahun mereka berjalan, saudara. Tapi Alkitab memberikan kesaksian. Mereka itu nggak sakit, nggak dirampok, barangnya utuh. Berapa lama saudara meyakini bahwa Allah sebagai Immanuel dalam hidup saudara? Selama itulah pengertian Allah ada dalam hidup saudara. Amin. Jangan takut tantangan, ujian, cobaan. Maaf, kalau ujian itu dari Tuhan, selalu positif ujian. Tadi kalau cobaan itu dari 3 oknum. 1 setan, 2 orang jahat yang ingin buat kita mengalami bencana. Yang ketiga, yang salah, diri kita sendiri mencoba diri kita. Udah tahu nggak boleh kita langgar. Udah tahu lampu merah kita langgar, ketabrak. Ya udah. Tantangan, ujian, cobaan. Kalau ada Allah beserta kita, kita meyakini perjalanan ini ada Allah yang menyertai, kita akan sampai di tujuan. Aman? Amin? Amin dan aman sama. 2 tahun loh saudara-saudara. Maaf, yang pertama kali dapat berita Israel siapa? Tukang somai. Bukan, pemakai tukang somai, tukang somai. Para gembala mah cepet ke situ. Cuma berapa jam nyampe. Ini para Majus itu 2 tahun saudara. Ketika mereka meyakini bahwa penyertaan Allah dalam hidup mereka, sekalipun ada tantangan ujian, mereka sampai di tujuan dengan aman, dengan selamat. Tantangan ujian atau persoalan apapun yang hadapi saat hari ini, kalau saudara menyadari dengan sungguh bahwa Immanuel, Allah yang menyertai kami itu Allah yang ada dekat dengan kami. Kalau bahasa Jawanya itu, kalau bahasa Yunan, kalau Yunani kan kita bisa Yunan, Gusti ora sale. Karena itu Allah beserta kita, Tuhan tuh nggak tidur. Kalau ada sesuatu kita berkomunikasi, kita curhat gitu loh. Karena dengan demikian Allah akan memberikan apa? Pesan-pesannya kepada kita. Kalau doa ada jawaban-jawaban yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada 3 jawaban Tuhan. Oke? Ya. Tunggu dulu ya. Sing sabar. 3 enggak. Saya nggak jawab. Itu akan berbeda kamu. Terima kasih Tuhan. Kita harus dengan legowo menerimanya, saudara.
dengan tulus. Saya percaya pasti Majus ini dia minta penyertaan Tuhan, pasti mereka mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena poin kedua kita akan cek keturunan siapa Majus ini, saudara sekalian. Ketika diselidiki para arkeolog, diselidiki oleh para teologi di sana di kota Kum itu, saudara sekalian, rupanya para Majus ini keturunan dari suku Midian. Salah satu suku Midian ini adalah anaknya siapa? Yakub, Ishak. Jadi secara silsilah rupanya Ishak kan berarti anak siapa? Abraham. Rupanya Majus ini keturunan siapa? Abraham. Ini belum nyambung, ini masih data sembung nih. Kalau data sembung ya, nggak nyambung lah ya. Kemarin Pak Sulaminya, larinya kemari. Ketika Majus keturunan Abraham dari suku Midian ini, mereka ke Bethlehem, mereka ketemu dengan saudara tirinya yaitu Yusuf suaminya Maria, ayahnya Yesus. Biasanya kalau lihat jalan itu usah ditakut. Nyambung ya. Kalau tahu Jakarta pasti tahu nih. Makanya kalau saya memberikan seminar guru sekolah minggu dimanapun, kalau saya tanya, hampir 95% jawabannya sama. Abraham anaknya berapa? Kan di situ saya pernah tanya kan. Saya sekali beri dia tanya kemana-mana gitu. Coba Abraham anaknya berapa? Nominal ya, nominal itu berarti 2 kalau gitu. Jawabannya hanya 2. Kalau enggak 1 pasti 20. Ya atau ya? Enggak ada tidak. Padahal anaknya berapa? Abraham 8 loh. 8 coy. Kejadian pasal Jigo tuh baca. Pasal Jigo. 1 dari siapa? Sarah. 2 dari siapa? Hagar. Yang ketiga dari istri siapa namanya? Keturah. Nah Majus ini rupanya keturunan dari Keturah. Ketika Abraham menikah dengan Keturah, keturunannya kemudian diusir sama Abraham. Lu jadi Maria, lu pergi dah kemana? Lu pulang lagi dah ke kampung halaman saya. Rupanya Abraham asalnya juga dari sana. Abraham dari mana asalnya? Halo, untuk malam minggu, tes nih. Apa Abraham? Abraham nih. Siapa Gus Flamingo? Angkat kaki ya. Angkat kaki kita keluar. Gus Flamingo juga. Abraham itu asal dari mana? Ketika Allah pertama panggil Abraham, jangan bilang dari Rawajaya ya. Dari mana? Oh iya. 100 buat Tante Eva, 900 buat kakak. Ur Kasdim itu daerah Persia sana. Ketika dia menikah dan keturunan punya anak, keturunan nama anak itu selain Midian, Medan itu. Jadi kota Medan, Ahorasah itu kota Medan, nama anaknya Abraham dari Keturah. Jangan lupa itu. Kan sudah aku bilang kan, tarian tortor kota kan. Ketika orang Batak ke tanah Israel jatuh, tor. Nyambung dia. Dia usir tuh, Keturah sini. Lu kan punya anak, mau maaf ya. Ini udah bisa, udah ada soal. Lu pulang ke kampung ada urusan ya, kamu halaman gua kita so. Itu mereka dari daerah Kanaan, Kanaan itu dari Israel sekarang. Itu Keturah, bayangin dia pulang kampung ke Persia. Nah keturunannya itu Midian, suku Midian. Dari suku Midian lahirnya siapa? Para Majus. Saya percaya keturunannya para Keturah sakit hati. Mereka bilang kita diusir dari bapak kita, mentang-mentang kita sudah tiri. Baginda kalau ketemu awas. Tinggal pilih kalau nggak kuburan, TPU, rumah sakit pertemuan, puskesmas. Natal berita Immanuel mempersatukan keluarga tiri yang bermusuhan. Disitulah kemudian mereka mendapatkan sukacita karena apa? Allah sebagai Immanuel. Kalau kita meyakini Allah sebagai Immanuel, mestinya kita di antara keluarga itu ya jangan apa ya? Saya prihatin gitu loh. Kalau kakak adik itu kadang-kadang
Saya juga sering marah-marahan deh. Saya orangnya kadang-kadang memang agak ini gitu ya. Petrus itu apa? Kan baru parah gitu. Tapi legowonya itu loh. Legowonya itu loh. Kontra. Kalau saya dimarah-marah, kalau mau marah itu, Pak kan legowo Pak. Oh iya. Tahu lu tahu aja lagi. Yalah legowo lah begitu. Ya anak saya begitu kan artinya. Tapi kan masih begini, jangan keluarga lagi kandung gitu loh. Kakak ade musuhan sampai marahan, maaf ya, ada bunuh-bunuhan gitu. Di sini nggak ada. Terengah tuh. Saya percaya Majus ini sakit hati ketika dia ketemu seharusnya. Wah ini loh keturunannya dari Isa. Kalau gua kan dari keturunan. Oh lu yang ngusir gua ya. Sorry, mana tadi kemudian Mas Mulut gua ambil aja. Sorry, nada gua balik lagi. Harus sekali ya. Itu mereka dengan tulus, beneran ya. Dengan tulus kemudian sambil sujud menyembah bayi Yesus, menyerahkan sebagai kado. Saya percaya itu ada drama yang tidak bisa kita antara Yusuf dengan Majus itu kayak Teletubbies berpelukan. Sekarang nggak boleh. Sekarang jaga 3M, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan. Saya berharap sebelum Natal sudah dibereskan. Natal berita Immanuel mempersatukan saudara tiri dari jauh, saudara. Iran ini jauh sampai ke Bethlehem. Antara keturunannya Keturah dengan keturunan siapa? Ishak. Karena Yusuf itu dari Ishak bukan Ismail. Ismail memberikan keturunan orang-orang Arab. Mereka meyakini saudara sekalian, ketika Allah sebagai Immanuel bukan hanya menyertai perjalanan mereka, banyak tantangan, banyak godaan sampai di tujuan. Yang kedua, mereka di sana bertemu dengan siapa? Oh, kita saudara aja, selisih orang bu. Saya percaya pasti terjadi tangis-tangisan seperti Esau dengan Yakub. Saudara, ini berita Natal yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama, perjalanan kita jangan pernah takut dan khawatir. Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Meyakini harus bagaimana. Yang kedua, mari kalau mungkin masih ada di antara kita sesama saudara, entah saudara kandung, saudara tiri, saudara dalam Kristus ya. Yuk kita saling mengampuni, kita saling memberkati. Karena apa? Karena Allah menyukai anak-anaknya itu akur, anak-anaknya itu memang bersukacita. Dan perhatikan, ketika Majus pulang dari mana? Bethlehem, bertemu dengan bayi Yesus, bertemu dengan saudara tirinya Yusuf. Mereka pulang bersukacita, saudara, sampai kembali tujuan. Kalau sudah sampai di tujuan, perhatikan doa ini. Saya percaya Yesus tetap menjadi Immanuel. Apapun masalah saudara, hari ini yakini Dia Immanuel. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan satu pujian. Terkadang kita merasa bersyukur saya penulis ini menulisnya terkadang jadi ngasih kali itu nggak boleh ya. Terkadang ada saat-saat dimana kita memang rasanya lemah. Terkadang turunkan kepala. Kalau hari tempat ini dia siap melawan saudara membaca. Amin.
Jangan pulang tanpa sia-sia berkat dan zaman. Kalau yang masih ada saudara, famili, permusuhan, kau harus bukan hanya bertobat, tapi kau harus saling mengerti. Apapun masalah saudara, perjalanan saudara, Tuhan menyertai. Jangan khawatir. Angkat tangan saudara, saya membutuhkan berdoa. Saya berdoa bagi saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi refnya saja. Yang angkat tangan, Tuhan turun tangan dan saya berdoa saudara. Kalau beritahu dari hamba, dan hamba akan bersama dengan mereka. Siapa pun yang akan bangun pagi ini, kiranya kau angkat, turun tangan kami, terima kesembuhan kami, terima kesembuhan, terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima tangan kami, terima berkat Tuhan, dalam hidup saudara, setiap dan berangkat tangannya, terima dalam kami. Allah menyertai, Allah menolong Tuhan. Terima Allah menolong Tuhan. Saya percaya Tuhan, dengan iman hari ini Engkau sudah turun tangan melawat setiap tangan-tangan dan tangan. Terima kasih Tuhan. Dengan perungkapan syukur kami terima lawatan, kami terima kesukaan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sudah diberkati sama-sama berkata amin. Kami memuji kebesaran. Dalam Roh Kudus menyertai memulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.